Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadlun Konio, saya dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Langsung saja pada materi pertama, yaitu tentang pengertian AAS. AAS adalah suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dan dalam keadaan bebas. Nah, metode ini sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah, di mana teknik ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode spektroskopik emisi konvensional. AAS juga memiliki range ukur optimum pada panjang gelombang 200-300 mm. Untuk analisis kualitatif, metode fotometri nyala lebih disukai dari AAS. Hal ini dikarenakan AAS memerlukan lampu katoda spesifik atau halo katode. Kemonokromatisan dalam AAS merupakan syarat utama di mana suatu perubahan temperatur nyala akan mengganggu proses eksitasi, sehingga analisis fotometri nyala berfilter, sehingga dapat dikatakan bahwa metode fotometri nyala dalam AAS merupakan komplementer satu sama lainnya. Secara umum, komponen-komponen spektrofotometri serapan atom SSA atau sering kita sebut juga sebagai AAS adalah sama dengan spektrofotometer UV vis, di mana keduanya mempunyai komponen yang terdiri dari sumber cahaya, tempat sampel, monokromator, dan detektor. Analisis sampel ini dilakukan melalui pengukuran absorbansi sebagai fungsi konsentrasi standar dan menggunakan hukum Bir untuk menentukan konsentrasi sampel yang tidak diketahui. Walaupun komponen-komponennya sama, akan tetapi sumber cahaya dan tempat sampel yang digunakan pada AAS memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari yang digunakan dalam spektrofotometri molekul, misalnya UV vis. Baik, materi berikutnya yaitu tentang prinsip dari AAS. Metode AAS berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom, di mana atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsur spektrometri tersebut, di mana meliputi absorpsi sinar oleh atom-atom netral, unsur logam yang masih berada dalam keadaan dasarnya atau ground state. Sinar yang diserap biasanya ialah sinar ultraviolet atau sinar yang diserap biasanya adalah sinar ultraviolet atau sinar tampak, di mana prinsip spektrofotometri serapan atom atau SSA atau sering disebut dengan AAS ini pada dasarnya sama seperti absorpsi sinar oleh molekul atau ion senyawa dalam larutan, di mana setiap alat AAS terdiri dari atas 3 komponen, yaitu yang pertama ada unit otomatis, yang kedua ada sumber radiasi, dan yang terakhir ada sistem pengukur fotometri. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang jenis dan tipe AAS. Ada tiga cara atomisasi atau pembentukan atom dalam AAS. Yang pertama, atomisasi dengan nyala. Suatu senyawa logam yang dipanaskan akan membentuk atom logam pada suhu kurang lebih 1700 derajat Celcius atau lebih. Sampel yang berbentuk cairan akan dilakukan atomisasi dengan cara memasukkan cairan tersebut ke dalam nyala campuran gas bakar. Tingginya suhu nyala yang diperlukan untuk atomisasi setiap unsur berbeda. Beberapa unsur dapat ditentukan dengan nyala dari campuran gas yang berbeda, tetapi penggunaan bahan bakar dan oksidan yang berbeda akan memberikan sensitivitas yang berbeda pula. Selanjutnya, atomisasi tanpa nyala. Atomisasi tanpa nyala dilakukan dengan mengalirkan energi listrik pada batang karbon atau pada tabung karbon yang mempunyai 2 elektroda. Sampel dimasukkan ke dalam CRA atau GTA. Arus listrik dialirkan sehingga batang atau tabung menjadi panas atau suhu naik menjadi tinggi, dan unsur yang dianalisa akan teratomisasi. Suhu dapat diukur hingga 3000 derajat Celcius.
Selanjutnya, pemanasan larutan sampel melalui 3 tahapan berikut. Yang pertama, tahap pengeringan untuk menguapkan pelarut. Yang kedua, tahap penggabungan. Suhu dinaikkan bertahap sampai terjadi dekomposisi dan penguapan senyawa organik yang ada dalam sampel sehingga diperoleh garam atau oksida logam. Yang ketiga yaitu pengatoman atau atomization. Selanjutnya, atomisasi dengan pembentukan senyawa hibrida. Atomisasi dengan pembentukan senyawa hibrida dilakukan untuk unsur AS, Se, dan Sb yang mudah terurai apabila dipanaskan pada suhu lebih dari 800 derajat Celcius, sehingga atomisasi dilakukan dengan membentuk senyawa hibrida berbentuk gas atau yang lebih terurai menjadi atom-atomnya melalui reaksi reduksi oksidasi oleh SnCl2 atau NaBH4. Contohnya yaitu Hg atau merkuri. Selanjutnya, bagian dan fungsi AAS. Yang pertama adalah lampu katoda. Lampu katoda merupakan sumber cahaya pada AAS. Lampu katoda mempunyai masa pakai atau umur pemakaian selama 1000 jam. Lampu katoda pada setiap unsur yang akan diuji berbeda-beda, tergantung unsur yang akan diuji. Seperti lampu katoda Cu hanya bisa digunakan dalam pengukuran unsur Cu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Ramadhani. Bagian-bagian dan fungsi dari AAS selanjutnya itu tabung gas. Tabung gas pada AAS yang digunakan merupakan tabung gas yang berisi gas asetilen. Gas asetilen ini pada AAS memiliki kisaran suhu kurang lebih 20.000 Kelvin. Nah, ada juga tabung gas yang berisi gas N2O yang lebih panas dari gas asetilen, di mana kisaran suhunya kurang lebih 30.000 Kelvin. Nah, regulator pada tabung gas asetilen berfungsi untuk pengaturan banyaknya gas yang akan dikeluarkan dan gas yang berada di dalam tabung. Nah, speedometer pada bagian kanan regulator merupakan pengaturan tekanan yang berada di dalam tabung. Gas ini merupakan bahan bakar dalam spektrofotometri serapan atom atau AAS. Selanjutnya yaitu burner. Burner merupakan bagian paling terpenting di dalam main unit atau bagian utama karena burner berfungsi sebagai tempat pencampuran asetilen dan aquabides agar tercampur merata dan dapat terbakar pada pemantik api secara baik dan merata. Lubang yang berada pada burner merupakan lubang pemantik api. Selanjutnya monokromator. Berkas cahaya dari lampu katoda berongga akan dilewatkan melalui celah sempit dan difokuskan menggunakan cermin menuju kromator. Monokromator dalam alat AAS ini akan memisahkan lalu mengisolasi dan bisa mengontrol intensitas energi yang diteruskan ke detektor. Monokromator yang biasa digunakan adalah monokromator diffraksi grating. Nah, selanjutnya yaitu detektor. Detektor merupakan alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, yang memberikan suatu isyarat listrik berhubungan dengan daya radiasi yang diserap oleh permukaan yang peka. Fungsi detektor adalah mengubah energi sinar menjadi energi listrik, di mana energi listrik ini dihasilkan digunakan untuk mendapatkan data. Detektor AAS tergantung pada jenis monokromatornya. Nah, jika monokromatornya sederhana yang biasa dipakai untuk analisa alkali, detektor yang digunakan adalah barrier layer cell. Tetapi pada umumnya yang digunakan adalah detektor photomultiplier tube. Photomultiplier tube terdiri dari katoda yang dilapisi senyawa bersifat peka cahaya dan suatu anoda yang mampu mengumpulkan elektron. Ketika foton menumpuk katoda, maka elektron akan dipancarkan dan bergerak menuju anoda. Antara katoda dan anoda terdapat dinoda-dinoda yang mampu menggandakan elektron, sehingga intensitas elektron yang sampai menuju anoda besar dan akhirnya dapat dibaca sebagai sinyal listrik. Untuk menambah kinerja alat, maka digunakan suatu mikroprosesor, baik pada instrumen utama maupun pada alat bantu lain seperti autosampler. Nah, selanjutnya bagian-bagian dari AAS yaitu sistem pembaca.
di mana sistem pembaca merupakan bagian yang menampilkan suatu angka dan gambar yang dapat dibaca oleh mata. Yang terakhir yaitu ducting. Ducting merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada AAS yang langsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar pada atap bangunan. Nah, agar asap yang dihasilkan oleh AAS tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar, asap yang dihasilkan dari pembakaran pada spektrofotometri serapan atom atau AAS diolah sedemikian rupa di dalam ducting agar asap yang dihasilkan tidak berbahaya. Keuntungan AAS yang pertama, spesifik batas deteksi yang rendah. Dari larutan yang sama bisa mengukur unsur-unsur yang berlainan. Yang kedua, pengukuran dapat langsung dilakukan terhadap larutan. Contoh preparasi, contoh sebelum pengukuran lebih sederhana, kecuali bila ada zat pengganggu. Output dapat langsung dibaca, cukup ekonomis, dapat diaplikasikan kepada banyak jenis unsur dalam jenis contoh. Kelemahan AAS yaitu tidak mampu menguraikan zat menjadi atom, misalnya pengaruh fosfat terhadap Ca, pengaruh ionisasi yaitu bila atom tereksitasi tidak hanya diasosiasi sehingga menimbulkan emisi pada panjang gelombang yang sama, serta pengaruh matriks misalnya pelarut.